Halo teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kembali lagi di channel Simak seputar informasi masa kini. Di video ini, saya akan membagikan kisi soal pretest PPG dan P3K bidang studi IPS Ilmu Pengetahuan Sosial. Mari belajar bersama, semoga Bapak Ibu mendapatkan hasil yang terbaik. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi terbaru dari channel ini, mari di-subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Langsung saja mari disimak soal yang pertama. Prosedur atau langkah awal dalam pengembangan atau pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran IPS adalah: A. Merumuskan kompetensi hasil belajar, B. Merumuskan indikator hasil belajar, C. Merumuskan materi pelajaran secara terinci, D. Menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa, E. Menulis naskah media pembelajaran. Pembahasan. Teknologi berbasis komputer telah memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam dunia pendidikan dan khususnya pada proses pembelajaran IPS. Pembuatan media pembelajaran juga ditekankan pada kebutuhan guru dalam penyampaian materi ajar, tetapi harus didasarkan dengan kebutuhan siswa. Media pembelajaran ada yang sangat bersifat visual, audio, dan audiovisual. Dari karakteristik media ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, tetapi sebagai guru harus dengan bijak mengambil pilihan dari media pembelajaran tersebut. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Selanjutnya, dewasa ini pembelajaran dianjurkan menggunakan blended learning, pembelajaran berbasis internet. Apabila guru IPS menggunakan aplikasi chatting untuk berkomunikasi dan berdiskusi dengan para siswa, maka teknologi informasi sudah berperan sebagai A. Alat produksi dan penyaji materi pembelajaran, B. Pendistribusi materi pembelajaran, C. Penilai pembelajaran, D. Media kolaborasi pembelajaran, E. Pelaksana pembelajaran. Pembahasan. Teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran. Dalam hal ini, teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantuan komputer. Dalam hal ini, posisi teknologi tidak ubahnya sebagai guru yang berfungsi sebagai fasilitator, motivator, transmitter, dan evaluator. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu D. Media kolaborasi pembelajaran. Soal selanjutnya, melalui pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dapat dimasukkan nilai-nilai pendidikan karakter dengan mengintegrasikan materi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial tersebut. Salah satu upaya untuk menghubungkan materi pembelajaran IPS dengan pengembangan karakter adalah A. Gunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan situasi, B. Guru harus banyak bercerita tentang materi pembelajaran, C. Cantumkan aspek karakter dalam kompetensi dasar, D. Kembangkan materi pembelajaran dengan memuat aspek nilai, E. Kembangkan sistem penilaian untuk memantau karakter. Pembahasan. IPS sebagai program pendidikan dan bidang pengetahuan tidak hanya menyajikan pengetahuan sosial semata-mata, melainkan harus pula membina peserta didik menjadi warga masyarakat, bangsa, dan negara yang memiliki tanggung jawab. Dengan demikian, pokok bahasan yang disajikan tidak hanya terbatas pada materi yang bersifat pengetahuan, melainkan juga meliputi nilai-nilai yang wajib melekat pada diri peserta didik.
Melalui pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS diharapkan mampu membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik sehingga mampu mengantisipasi gejala krisis moral dan berperan dalam rangka pembinaan generasi muda. Jadi jawaban yang sesuai adalah D. Kembangkan materi pembelajaran dengan memuat aspek nilai. Selanjutnya, dalam kurikulum 2013, guru dituntut untuk melaksanakan penilaian autentik yang mencakup penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam pembelajaran IPS, penilaian keterampilan peserta didik dapat dilakukan melalui kegiatan berikut, kecuali A. Simulasi atau demonstrasi, B. Presentasi tugas, C. Membuat portofolio tugas, D. Mengerjakan soal di depan kelas, E. Merangkum materi pelajaran. Pembahasan penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik antara lain penilaian praktik, yaitu mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses, kemudian penilaian produk, mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan dalam membuat produk-produk teknologi dan seni. Selanjutnya penilaian proyek adalah mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan melalui penyelesaian suatu tugas proyek dalam periode waktu tertentu. Dan penilaian portofolio yaitu sampel karya siswa terbaik dari KD pada KI 4 untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan dalam satu semester. A, B, C, dan D merupakan kegiatan untuk menilai keterampilan peserta didik. Jadi, jawabannya adalah E, merangkum materi pelajaran. Karena merangkum materi pelajaran bukan penilaian keterampilan. Soal selanjutnya, berikut ini pernyataan yang menunjukkan karakteristik kehidupan ekonomi masyarakat desa kecuali A. Penduduk desa kebanyakan bekerja di sektor pertanian, B. Terorganisir pada paguyuban petani, C. Standar penghasilan berbeda-beda, D. Menghasilkan produk kerajinan, E. Menggunakan standar upah minimum regional. Pembahasan kehidupan ekonomi masyarakat desa memiliki karakteristik yang khas dan berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat kota. Mayoritas bekerja di sektor pertanian, menghasilkan produk kerajinan dan pertanian, standar penghasilannya berbeda-beda karena tidak terikat upah minimum, terorganisir pada paguyuban atau kelompok petani. Jawaban yang tepat adalah E. Menggunakan standar upah minimum regional. Karena menggunakan standar upah minimum regional bukan karakteristik kehidupan ekonomi masyarakat desa. Soal selanjutnya, perubahan mode pakaian diklasifikasikan sebagai perubahan yang pengaruhnya kecil dengan ruang lingkup yang tidak luas karena A. Hanya berhubungan dengan kebutuhan sekunder, B. Tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat, C. Tidak berhubungan dengan bidang kebudayaan, D. Pedagang selalu diuntungkan, E. Hanya diikuti oleh golongan tertentu. Pembahasan perubahan mode pakaian tertentu merupakan perubahan kecil, diartikan perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat karena hanya berlaku atau diikuti oleh golongan tertentu. Jadi jawabannya adalah
E. Hanya diikuti oleh golongan tertentu. Soal terakhir, globalisasi dapat memberikan dampak sebagai berikut. A. Indonesia menjadi terhalang dalam mendapatkan barang, jasa maupun informasi yang diperlukan baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. B. Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta menjadi pasar yang sangat sulit untuk dikuasai negara lain. C. Globalisasi dengan isu utamanya komunisme dan demokratisasi memudahkan masyarakat termakan isu-isu yang tidak bertanggung jawab. D. Globalisasi menjadi media yang praktis bagi menyebarkan nilai-nilai budaya asing ke dalam wilayah Indonesia. E. Globalisasi tidak menjadikan legitimasi untuk melakukan dominasi informasi oleh bangsa lain. Pembahasan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa dipungkiri lagi, yang merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terjadinya globalisasi. Kita tahu bahwasanya dalam beberapa dekade belakangan ini terjadi perkembangan pesat dalam hal berkomunikasi, sehingga seseorang akan dengan mudahnya berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain walaupun dengan jaraknya terbilang cukup jauh. Jadi, jawaban yang paling cocok yaitu D. Globalisasi menjadi media yang praktis bagi menyebarnya nilai-nilai budaya asing ke dalam wilayah Indonesia. Itu dia 10 kisi soal pretest PPG dan P3K bidang studi IPS Ilmu Pengetahuan Sosial. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share.